Kalau yang ini G8 nggak dijual ya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Ya pengen lihat teman-teman, Ailanya tahun 2013 ya kalau nggak salah. Tapi entah kenapa di situ bulan 2 2026. Gimana tuh hitungannya? 2011 kan belum ada 2011. Cuman katanya 2011. Berarti mungkin pernah mati dan pernah mutasi atau gimana nggak jelas. Belum kucek juga sebenarnya. Oke teman-teman, secara visual ya kurang lebih seperti ini modelnya, kayak ikan lohan ya, melongo seperti itu. Ini tipe X ya. Jadi waktu itu tipe X kalau nggak salah tipe yang tertinggi ya. Dia full spec ya, tapi kalau dilihat kayaknya kok bodi kedepannya nggak ada ya, adanya belakang sama samping kiri kanan. Terus velgnya juga kurang lebih singleton ya, ini barusan ku repaint dan ku stiker seperti biasanya, jadi seperti lebih besar ya, seperti pakai 15 inch padahal ini 14. Pokoknya standar ya. Depan ada fog lamp dan lampu halogen biasa H4 ya. Di sini lampunya juga masih bening banget, terus di sini juga bening sama ya, ada beberapa titik penyok sih, so far masih mulus banget. Cuman memang mulusnya bukan mulus asli pabrik, tapi lebih ke repair. Kalau gua amatin ini seluruh bodinya sudah repaint, tapi repaintnya bagus ya, dan warnanya putih jadi nggak begitu kelihatan. Kalau diamati itu ada beberapa titik penyok-penyok yang nggak rata, tapi ya nggak apa-apa. Soalnya aku dulu belinya 65 juta dikasih ini, di Jazz 65 juta dikasih Ayla 2013 ya, langsung bungkus. Lagi ini matic dan warnanya putih. Nanti ke depan aku upgrade jadi 2021 ya, akhir 2021 ganti ke mesin, lampu sama bumper depan. Kalau fog lampnya kayaknya masih bisa dipindah ya. Kalau spion kurang lebih nggak ada yang petis ya, spion nggak ada bedanya juga. Oke, kurang lebih seperti ini ya kalau dari depan. Kalau dari belakang masih model pertama banget kayak gini. Ada body kitnya juga. Itu ada apanya lagi, nggak ada wipernya ya, tapi spoiler sudah ada. Oke teman-teman, ini dia Ailanya 3 silinder ya, mesinnya getar banget, dan di sini juga pakai kabel slip sama seperti Jazz GD3 kemarin. Cuman kalau GD3 halus banget, ini suaranya sangat, getarannya sangat kasar ya, suaranya pun juga meraungnya keras gitu ya, harsh karakternya, dan getarannya pun ekstrim juga ya, terutama saat idle. Untuk larinya sangat jauh ya daripada Jazz IDSI sekalipun, meskipun keiritanya bisa tembus 17-18. Untuk luar kota mungkin bisa 19 ya, tapi kalau untuk dalpotnya bisa 16 ke atas mas Yan. Ini memang irit banget sih, karena 1000 cc kalau dalpot dia masih tetap irit, tapi kalau untuk larinya memang berat sih. Meskipun maticnya lebih enak daripada G8, tapi dia berat sih, berat banget memang tarikannya. Smooth tapi dia berat, nggak bisa lari. 60 aja sudah ampun-ampun. Roadness-nya juga parah banget. Kita tutup dulu ya. Kalau mesinnya sih irit ya, juaranya irit sih, 3 silinder. Jadi waktu itu memang sebenarnya pas punya Jazz itu pengen banget punya Ayla, terus upgrade jadi akhir 2021. Entah kenapa bisa kebetulan banget tiba-tiba ada orang yang ngajak TT dengan Avia, tapi ya Ayla. Sebenarnya waktu itu iseng sih, orangnya cuman pengen beli Jazz, tapi dia juga galau karena Ailanya belum laku-laku. Terus waktu itu Ailanya dibawa ke sini dan iseng-iseng deal-dealan, orangnya deal, jadi ya dibungkus lah Jazznya, dan ini ditukar ke sini. Untuk body ya kurang lebih seperti itu ya, karena warna putih jadi siluetnya nggak begitu kelihatan kalau ada masalah. So far ini putihnya mulus banget sih, langsung ke interior aja ya. Ternyata suspensinya empuk sih, cuman entah kenapa buat lari 60 sudah hajur-hajurutan, parah sih ini mobilnya. Suspensinya nggak sebaik Brio ternyata. Ini mobil paling nggak enak banget sih suspensinya. Empuk sih, tapi handlingnya nggak enak. Ini lebih lega ya daripada Jazz dan Brio, enak sih, cuman lantainya rata sih. Bagasinya juga agak luas, ruang kakinya luas juga, cuman ergonomi ya si mama tadi. Kalau yang ini G8 nggak dijual ya.
Oke, lanjut ke interior depan. Kalau interior depannya tuh gimana ya, sudah ke karbon nih sekarang, barusan ke karbon habis 300 hampir, mahal juga lama-lama ya. Mending karbon sendiri ya, di titik-titik yang susah dikarbonin orangnya. Kalau yang mudah seperti ini dikarbon sendiri. Ini joknya masih asli ya, backlit. Ini cuman backlit bungkusan doang, dibuka lihat isinya masih asli ya. Ini enggak ada peninggi joknya ya, jadi susah sih. Dan di sini enggak ada tilt steeringnya, jadi steeringnya itu posisinya tertinggi, jadi kayak bawa mobil nggak enak gitu sih. So far karena mobil muda ya, jadi nggak ada PR-PR yang menakutkan. So far tinggal gas, nggak ada masalah di kaki-kaki juga. Kilometernya juga masih 85.000 ya. Cuma di sini nggak ada indikator lampu mati, nggak ada indikator ini ya, nggak ada indikator sabuk pengaman juga. Halo beb. Oke, terus kemudian head unitnya rencana mau aku ganti layar besar lagi. Waduh, kok ada walang masuk sih. Karena ini tadi nyari masih nggak bisa dinego. Di sini 1 juta, padahal di online 675. Oke, AC-nya juga parah sih, nggak ada on off-nya AC, terus nggak ada arah semburan, dan ini nggak jelas. Wah, AC-nya dingin sih, tapi dan ringan di mesin ya. Kalau Honda kan berat di mesin, ini AC-nya dingin sih. Kalau malam gitu ribet sih, karena kacanya mudah banget kembun ya. Entah kenapa kacanya bisa kayak gitu ya. So far sama Jazz yang kemarin itu jauh banget sih. Ini cuman menang iritnya doang. Itu pun nggak irit signifikan ya, cuma 15,9 didapatnya nih, 16. Padahal Jazz kemarin tuh kayaknya 16 dapat, karena per 100 ribunya bisa 200 kilo lebih. Ini ku isi 200 ribu, range-nya malah di 349, tadi 370-an. Borosnya sama tapi larinya lebih pelan lagi malah. Kepikir EDSI itu boros dan lebih irit, ini ternyata ini lebih pelan lagi tapi borosnya sama. Wah, parah sih. Ternyata susah ya bikin mobil irit itu kalau yang Matic. Ini getarannya sih, yang idle itu getarannya cukup signifikan, dan road noise-nya parah banget sih. Wah, ini lebih parah dari Brio sih. Ini build kulitnya sangat tidak bagus sih. Saya pikir shocknya enak dan handlingnya juga enak gitu, ternyata lari 60 ke atas aja udah panik sih. Kalau ini beda banget sama pakai Brio, itu 120 itu masih asik banget sih. Ini bisa kayak nggak pede gitu. Suspensinya sih memang empuk, tapi ternyata empuknya itu tidak membuat dia sangat nyaman, tapi justru malah ajut-ajutan, dan kadang dia kayak mental-mental gitu. Karakternya khas kayak Avanza ya, kayak Avanza yang lama. Mantul-mantulnya itu masih ada. Mobil dilihat dari manapun susah banget untuk terlihat keren. Kurang good looking, dari samping nggak enak, dari depan kayak ikan. Udah jauh ya sama Jazz ini, bahkan sama GDP kemarin itu kayak beda banget ya, kebanting lah pokoknya ya. Semoga nanti pas ganti ke depan jadi lebih good looking sedikit, tapi dari bawaannya mobil ini nggak bisa cakep sih, nggak kayak Jazz yang memang dari bodiannya jadi bagus ya. Beda sih. Jazz GT3 pun juga kurang lebih seperti ini, cuman sedikit beda gitu. Ini seperti ini ya, bisa gitu ya. Oke teman-teman, untuk uji performa ya nggak usah diuji ya, mobil ini nggak punya performa apapun. Performanya 0-115 detik, dan itu sangat buruk sih. Kemarin ini sempat lari-larian sama Santa Fe ya, babak belur, di gaspol habis sama dia, langsung hilang di depan. Ini udah gaspol masih aja 60 ke 70. Wah, marah sih. Padahal metiknya sudah bagus ya, cuman memang karena memang tenaganya cuman pelan ya, jadi ya nggak bisa lari juga jadinya. Meskipun bobotnya ringan, tapi sama Brio tetap kalah. Brio 950 kiloan, ini 720 kiloan. Sangat kaleng banget nih mobil sebenarnya. Tapi ini lebih pede ya, kalau keluar kota gitu pede banget karena dia pakai tulen ya, dan mesinnya sangat kering, malah lebih mudah daripada Jazz ini 2011, ini 2013. Masalah kenyamanan jangan tanya, ini jauh lebih nyaman. Ya kali disamain sama Jazz ya. Tapi so far logi banget sih bisa punya Jazz 265 juta dapat ini, karena ini pasarannya Ayla X 2013 Matic ini 80 jutaan sih.
Jadi untung banget sih sebenarnya dapat unit ini. Jadi meskipun dijual lagi, aku jual 80 pastinya dapat. So dari 65 juta jadi 80 juta, cuman modal, nggak modal apa-apa ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bisa beda ya.